Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi teman-teman. Ya, kembali kita membahas ya soal-soal simulasi TKA Matematika Wajib SMA Sudaryat untuk tahun ini. Nah, di video ini kita akan menyajikan 10 nomor ya soal tentang transformasi geometrik. Ya, sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah setia menonton video di channel Ruang Tentor ini ya, dan menjadikan Ruang Tentor ini sebagai referensi dalam pembelajaran TKA untuk persiapan ya menghadapi TKA tahun ini. Saya mendoakan teman semua agar senantiasa dimudahkan dalam segala urusan ya. Oke, kita lihat soal nomor 1, coba kita langsung bahas ya. Nah, di sini soalnya diketahui dua buah titik, yaitu titik P ini min 4,3 dan titik Q itu minus 12,9. Berikanlah tanda centang di bawah ini pada kotak ya untuk setiap transformasi yang menyebabkan titik Q ini adalah bayangan dari titik P. Jadi kita pahami dulu soalnya ya. Ternyata yang diinginkan ini kira-kira jenis transformasi geometri yang mana ya, sehingga kalau kita transformasikan P ini itu menghasilkan bayangannya Q 12,9 seperti itu ya, maunya ini soal. Nah, berarti kita akan cek satu persatu apakah kalau P min 4,3 ini ditranslasi oleh min 8,6 itu apakah menghasilkan bayangan min 12,9 dan seterusnya. Tapi sebelumnya ini kita sajikan dulu ya teman-teman, ini adalah rumus praktis yang teman-teman semua bisa gunakan ya. Kita ingatkan kembali. Jadi kalau misalkan translasi T, A, B ini ya, ini adalah matriks translasinya. Kalau misalkan bayangannya A, X, Y itu ditranslasi, maka bayangannya tinggal ditambah. Ya, X, Y ini ditambah masing-masing dengan A dengan B-nya. Sehingga X tambah A, Y tambah B. Nah, kemudian kalau misalkan X, Y dicerminkan, direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya itu adalah min Y, min X. Kemudian kalau X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X, min Y. Yang berubah itu cuma Y-nya, gitu ya. Untuk rotasi dengan pusat 0,0 sejauh 45 derajat, maka bayangannya seperti ini, atau disederhanakan dalam bentuk seperti ini, X kurang Y per akar 2, atau X tambah Y per akar 2. Nah, kemudian kalau dilatasi dengan faktor skala K sama dengan 3, maka bayangannya itu adalah 3X dengan 3Y. Baik, coba kita cek satu persatu. Nah, ini min 4,3, kalau misalkan minus 4,3 ditranslasi oleh min 8,6. Maka bayangannya di sini min 4 ditambah ya, kalau translasi itu kan ditambah. Min 4 tambah min 8 itu min 12, kemudian 3 tambah 6 ini 9. Min 12,9, nah ini sesuai ya, sama. Berarti ini termasuk. Kemudian kalau pencerminannya sama dengan X ini, harusnya bayangannya ya, berdasarkan rumus yang di sini, harusnya bayangannya itu adalah min 3,4. Karena prinsipnya ini dibalik titiknya, kemudian dilawankan tandanya. Jadi min 4,3 harusnya min 3,4. Nah, tidak sama, berarti bukan. Kalau pencerminan terhadap sumbu X, ya harusnya bayangannya seperti ini, X, min Y, itu min 4, min 4, min 3, berdasarkan yang ini ya. Tidak sama lagi, berarti bukan. Apalagi ini, kalau kita lihat ini secara kasat mata ya, bukan kasat mata, maksudnya kalau kita lihat ya, di sini kan ada akar. Sementara jawabannya ini tidak ada akarnya, berarti langsung salah. Kalau faktor skala 3, bayangan dilatasi itu paling gampang teman-teman untuk menentukan. Kenapa? Karena titiknya ini tinggal kita kali 3. Ya, tinggal dikalikan. Jadi kalau min 4 dikali 3 itu dapatnya min 12. Kemudian 3 dikali 3, 9. Min 12,9, nah sama. Berarti ini yang termasuk. Jadi yang benar di sini adalah pernyataan 1 dengan 5 ya. Saya kira jelas teman-teman untuk nomor 1. Coba kita lanjut ke soal nomor 2. Silakan dipahami dulu soalnya ya. Ya, baik, saya kira teman-teman semua sudah mendapatkan pencerahan ya untuk nomor 2 ini. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat titiknya ini untuk A min 1,5, B min 2,3, dan C ini 4,3. Apabila dari titik tersebut ditranslasi oleh min 3,6,
maka berikanlah tanda centang untuk setiap pernyataan berikut. Oke, jadi ini cukup mudah ya. Translasi berarti tinggal dijumlahkan dengan min 3,6. Coba, kalau misalkan titik A ini, A aksen ya, langsung bayangannya, berarti untuk mendapatkan ini adalah titik asalnya min 15 ditambah dengan translasinya, yaitu min 3 dengan 6 yang di sini gitu ya. Berarti menghasilkan bayangan ya A aksennya di sini adalah ini min 4,5 tambah 6 11. Oke. Kemudian untuk mendapatkan B aksen sama dengan itu min 2,3 ditambah dengan min 36, maka bayangannya di sini adalah B aksen sama dengan min 2 tambah min 3 minus 5, kemudian 3 tambah 6 9 ya. Kemudian untuk C aksennya itu sama dengan titik asalnya 4, min 3 ditambah dengan min 3 dengan 6. Berarti bayangannya di sini adalah 4 tambah min 3, 1, kemudian min 3 tambah 6 ini 3 ya. Oke, berarti apakah sudah ada yang sama? Bayangan titik A ini min 4,11 ini benar. Kemudian C aksen minus 5,9, B ini ya. C ini harusnya 1,3, berarti ini salah. Kemudian yang berikutnya, bayangan garis yang melalui titik B dan C yang ini ya, apakah persamaannya 2x tambah 7? Oh bukan ya, bayangan garis melalui bayangan titik B dan C translasi tersebut adalah 2x tambah 7, berarti B dengan C yang ini ya, maaf, yang ini harusnya kita cari persamaan garisnya gitu ya. Oke, bentar, kita buatkan dulu rumus. Bukan B dengan C ini yang asal, tetapi bayangan gitu ya. Rumus untuk menyusun persamaan garis itu adalah Y kurang Y1 sama dengan per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 dikurang X1. Oke? Nah, yang mana X1 Y1-nya? Katakanlah misalkan ini X1 Y1, ini X2 Y2. Tapi sebenarnya bisa ditukar ya. Bisa ini X1 Y1, yang ini X2 Y2. Itu bebas saja, hasilnya pasti akan sama. Nah, kemudian tinggal kita masukkan Y kurang Y1-nya itu 9. Kemudian Y2-nya itu 3 ya. 3 dikurang 9. Nah, kemudian X kurang X1-nya minus 5. Kemudian per X2-nya 1. Ya, 1 dikurangi dengan minus 5. Oke, coba kita pelan-pelan ya. Ini Y kurang 9 sama dengan 3 kurang 9 minus 6 sama dengan ini X ditambah dengan 5. Ini 1 ditambah 5 ya, itu dapatnya 6. Ada yang bisa dicoret yaitu 6-nya ya, tapi di sini masih ada minus. Oke, coba kita kali silang. Ini kan 1 ya. 1 dikali Y kurang 9 tetap Y kurang 9 sama dengan ini min 1 ya. Min 1 dikali X ini min X. Kemudian min 1 dikali 5 itu dapatnya minus 5. Nah, jadi kita dapatkan Y sama dengan min X. Pindah ruas ke kanan. Minus 5 ditambah dengan 9 itu dapatnya 4. Berarti jawaban akhirnya adalah Y sama dengan min X tambah 4 ini tidak sama gitu ya. Jadi kesimpulannya BSS. Oke, bayar sendiri-sendiri. Next, nomor 3, silakan. Oke, coba dilihat ya. Segitiga PQR ini terletak pada koordinat kartesius dengan P min 1,1, Q-nya 7,5 dan didilatasi dengan pusat 0, ya 0,0 dengan faktor skala 3, menghasilkan bayangan segitiga P aksen Q aksen dengan R aksen. Berapakah luas bayangan segitiga P aksen Q aksen dengan R aksen ya, atau segitiga bayangannya dari PQR ini? Nah, kita cari dulu, misalkan kita cari ya yang bayangannya dari PQR ini. Berarti P aksen ini bayangannya adalah tinggal dikalikan saja ya. 3 dikali min 1 ini min 3, 3 dikali 1, 3 ya. Karena kan tinggal dikalikan. Untuk Q-nya kalau dikali 3, 7 kali 3, 21, 5 kali 3 itu 15.
Nah, ini kan yang ditanyakan berapakah luas dari segitiga T aksen, Q aksen dengan R aksen sama dengan berapa. Kemudian di sini ada bantuan, titik R berada di kuadran kedua. Ya, kita harus cari dulu ya berapa ini bayangannya titik R, tapi kita tidak tahu, titik R asalnya ini itu di kuadran berapa, apakah kuadran satu, kuadran kedua, atau kuadran ketiga, ataupun di kuadran keempat. Kita tidak tahu, kenapa? Karena segitiga PQR ini tidak ditahu apakah dia segitiga sama sisi atau segitiga sama kaki, gitu ya. Jadi ini tidak cukup. Oke. Kemudian panjang ruas garis PR itu adalah 5 satuan. Nah, ini berhubungan dengan yang pertama. Tidak bisa juga kita tahu bagaimana titik R itu berada di mana. Karena bisa saja 5 satuan ya, bukan 5 satuan maksud saya, bisa saja bukan 5 satuan. Karena kalau kita tidak tahu PQR ini apakah segitiga sama sisi atau segitiga sama kaki, gitu ya. Jadi, kesimpulannya ini adalah pernyataan satu dan pernyataan 2 ini tidak cukup untuk menjawab pertanyaan, ya. Jawabannya error. Oke, nomor 4, silakan. Ya, coba dilihat ya soalnya di sini. Titik X ini -4,6 dirotasi sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap pusat O 0,0. Kemudian oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Koordinat titik S ini adalah berapa setelah dirotasikan kemudian dicerminkan. Coba ya, ini saya jelaskan dulu sedikit ya teman-teman. Kalau misalkan ada titik, katakanlah di sini A, B, titik X ya, A, B ya. Ini kalau misalkan dirotasikan, ya, dirotasikan dengan pusat O 0,0 sejauh 90 derajat. Ini sekalian ya, langsung 2 di sini. Ya, masih rotasi dengan pusat O 0,0 dengan 90 derajat. Kalau misalkan di sini berlawanan arah jarum jam, saya tuliskan ya. Ini berlawanan arah jarum jam, ini yang searah. Saya kasih keterangan di sini. Ini berlawanan, kemudian ini adalah searah. Nah, bagaimana bayangannya kalau misalkan berlawanan? Kalau misalkan berlawanan di sini, itu menghasilkan bayangan min B, A, ya. Kemudian kalau misalkan searah jarum jam, itu menghasilkan bayangan ya, B, min A, seperti ini ya. Jadi saya ulangi, kalau misalkan berlawanan itu minus B, A, terus kalau searah jarum jam ini 90 derajat itu B, minus A. Ya, bisa ya. Nah, sekarang jadi kalau misalkan titik S ini minus 4,6 itu dirotasikan. Dirotasikan dengan pusat 0,0 ya, itu sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kalau kita ikuti yang di sini itu minus B, A berarti minus 6, minus 4 ya. Ikuti saja yang di sini. Oke, nah ini menghasilkan ya ini titiknya setelah dirotasi. Kemudian dicerminkan lagi terhadap garis Y sama dengan X tadi itu sudah dijelaskan nomor 1 ya. Kalau pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, itu ditukar ya, dibalik kemudian dilawankan tandanya. Sehingga menghasilkan bayangan 4,6 gitu ya. Jawabannya bravo. Ya, saya kira jelas ya untuk yang nomor 4. Next lagi nomor 5, silakan. Ya, ini pencerminan terhadap garis X sama dengan garis Y sama dengan. Coba ya saya tuliskan lagi teman-teman ya. Kalau misalkan ada titik A, B, ini 2 cerminnya ya. Kita pisah seperti ini. Misalkan di sini pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Ini pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Maka bayangannya seperti apa? Itu mendapatkan bayangan seperti ini. Kalau GX sama dengan H, bayangannya adalah 2 kali H dikurangi dengan titik asal, B. Artinya B-nya tetap ya, tidak berubah. Kemudian kalau misalkan pencerminan terhadap garis Y sama dengan K, itu menghasilkan bayangan X-nya tetap atau A-nya tetap. Di sini 2 dikali K dikurangi dengan B.
Seperti itu guys ya. Nah, sekarang untuk yang di sini, min 3,8 dicerminkan dulu terhadap garis X sama dengan 3. Nah, coba di sini ya. P min 3,8 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Berarti kita menggunakan rumus yang di sini. Menghasilkan bayangan, ya 2 kali 3 dikurangi A. A-nya itu min 3. A di sini. Koma, B. B-nya tetap ya, berarti 8. Berarti di sini hasilnya itu P aksennya 2 kali 3, 6 ya. 6 dikurangi min 3, 9. 9,8. Ini belum selesai. Nah, di mana kita lanjutkan? Di sini. Nah, kemudian P aksen ini yang 9,8 dicerminkan lagi terhadap garis Y sama dengan min 2. Oke, berarti kita menggunakan rumus yang di sini. Untuk garis Y sama dengan K berarti A-nya tetap. Ini P double aksen itu 9 ya. Makanya di sini 9 ya ada di sini. Ini sudah salah, ini dengan yang di sini. Nah, di sini 2 kali min 2 dikurangi dengan 8. Berarti kita peroleh P double aksen di sini 9 ya, ini 9 ya tetap. 2 kali min 2 ini min 4. Min 4 kurang 8 itu min 12. Oke, 9, min 12 jawabannya delta ya. Oke, next nomor 6, silakan. Ya, coba dilihat ya. Diketahui titik A 7,-3 dan B ini 4,3 dipetakan oleh translasi 3,-1. Kemudian dilanjutkan oleh rotasi dengan pusat 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Oke, nah tadi kan masih ingat ya. Nah, berarti kita kerja dulu untuk translasi teman-teman. Untuk titik A-nya di sini yaitu 7,-3 ditranslasi oleh T. T-nya itu 3,-1. Berarti bayangannya di sini adalah 7 tambah 3, 10. Min 3 tambah min 1 itu dapatnya min 4. Oke. Kemudian titik B 4,3 ditranslasi oleh 3,-1. Menghasilkan bayangan 4 tambah 3, 7, 3 tambah min 1 dapatnya 2. Oke, selesai untuk rotasi. Nah, sekarang translasi. Nah, sekarang untuk rotasi. Untuk titiknya 10,-4 dirotasi dengan pusat 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Tadi masih ingat bayangannya teman-teman? Itu Y dibalik ya. Ini menghasilkan ini min 4 jadi positif, 10 begitu ya. Nah, kemudian untuk titik B aksen ini yang 7,2 dirotasikan sejauh 90 derajat dengan pusat 0,0 menghasilkan bayangan ya 2 ini jadi minus ya, minus 2,7. Oke. Ada yang sudah kita dapat. Bayangan titik A ini harusnya double aksen ya, bukan A aksen. 4,10 benar. Kemudian di sini bayangan titik B ini 2,-7 ini salah. Garis yang melalui A dengan B. Garis yang melalui A dengan B berarti 7-3 dan 4,3. Apakah min 2 Y sama dengan min 2X tambah 11? Ya, kita cari ya. Katakanlah ini X1 Y1, ini X2 Y2. Kita masukkan ke rumus yang di sini. Di mana kita tulis? Di sini saja ya. Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 dikurang X1. Y kurang, ya Y1-nya min 3 ya. Langsung saja minus ketemu minus plus. Kemudian Y2-nya itu 3. 3 ditambah dengan 3, langsung saja ya. X ini dikurang dengan X1-nya 7. Kemudian X2-nya itu 4 dikurang 7 ya. Oke, coba ini Y tambah 3 per 6 sama dengan X kurang 7 per 4 kurang 7 min 3. Coba disederhanakan dulu ya.
Masing-masing bagi 3. Ini 1, ini 2. Kita kali silang. Ini min 1 ya. Min 1 dikali Y itu minus Y kurang 3. Kemudian 2 dikali X, 2X dikurang 14. Jadi kita peroleh min Y sama dengan 2X min 3 pindah ruas. Minus 14 ditambah 3 itu min 11. Kemudian kali minus semuanya untuk menghilangkan minus yang di sini. Jadi Y sama dengan min 2X ditambah dengan 11. Betul atau betul? Ya, ini betul. Nah, kemudian titik min 1,4 terletak pada bayangan garis A dan B. Berarti kita harus cari persamaan garis yang melalui titik ini. Ya, oke. Ini banyak-banyak ya jawabannya. Ini X1, Y1, ini X2, Y2. Kita masukkan rumus yang sama ya. Y kurang Y1 sama dengan Y2 kurang Y1. Ya, per ya maksud saya. Sama dengan X kurang X1 per X2 dikurang X1. Cintanya kurang bagus, kembali ke hitam. Y kurang Y1-nya itu 10. Per 7 kurang 10. Oke, bisa ya. Kemudian di sini X kurang X1-nya 4 per X2-nya min 2 dikurangi 4. Nah, kita obok-obok ini. Y kurang 10 per 7 kurang 10 min 3. Ini X kurang 4 minus 2 dikurang 4 minus 6. Masing-masing bagi min 3. Ini min 3 bagi min 3, 1. Minus 6 bagi min 3 itu dapatnya 2. Kita kali silang ya. 2 dikali Y, 2Y dikurangi 10. Sama dengan. Ini 1 dikali X, X kurang 4. Ini 2Y sama dengan X. Ini min 10 pindah ruas ke kanan. Minus 4 tambah 10. Minus 4 tambah 10 itu 6 ya. Berarti, 20 ini harusnya teman-teman. Maaf ya. Ini ada sedikit kesalahan ya. Ini 20 harusnya. Maaf. Oke, berarti ini juga salah. Nah, sekarang ini 20. Minus 4 tambah 20 ini harusnya dapatnya 16 ya. Seperti ini. 2Y sama dengan X tambah 16. Masing-masing bagi 2. Ini dapatnya X per 2 ditambah dengan 8. Ya. Oke. Nah, sekarang kita cek min 1,4 ini apakah ada di sini. Untuk min 1,4. Ya, kita ganti X-nya dengan min 1. Apakah menghasilkan 4? Kayaknya tidak ya. Ini akan pecahan. Min 1 masukkan di sini. Min 1/2 ditambah dengan 8. Ini tidak menghasilkan 4. Ya, karena ini mesti pecahan hasilnya. Jadi ini salah. Kemudian untuk 2, min 7. Coba kita ganti X-nya dengan 2, kita masukkan di sini. Y sama dengan, ya di sini berarti 2 ya. 2 per 2 tambah 8 ya. Ini 2 per 2, 1. 1 tambah 8 dapatnya 9. Jadi harusnya di sini itu 2,9 ya. Ini 2,7 berarti salah juga. Jadi pernyataan yang benar di sini adalah pernyataan 1 dengan 3. Oke, next nomor 7, silakan. Ya, perhatikan ya soal nomor 7 di sini. Soalnya titik 4,2 ini didilatasi dengan faktor skala 2 berpusat di 1, min 1. Kemudian ditranslasi dengan A, B ke titik 8, min 1. Berikanlah tanda centang pada kolom yang benar atau salah ya. Nah, ini belum ada materi translasinya ya. Sebentar kita cari. Ini dulu kita selesaikan. Ini kan katanya 4,2 didilatasi faktor skala 2 dengan pusat di titik 1, min 2. Ini ada cara siluman seperti ini. Bagaimana cara mendapatkan bayangan ya? Cara mendapatkan bayangan untuk dilatasi ketika ada pusatnya ya, bukan 0,0. Caranya begini. Cara siluman ya, ini kita tuliskan.
Kalau misalkan ingin mencari bayangan X aksen, Y aksen ya, itu caranya begini, K dikali X kurang A, Y kurangi B ditambah dengan A, A dengan B ya. X dan Y ini adalah titik asal, saya tuliskan ya. Ini adalah titik asal, kemudian A dengan B ini adalah pusat dilatasi ya. Nah, kemudian K ini adalah skalarnya atau faktor skala atau pengalinya 2 gitu ya. Nah, berarti kita langsung cari saja X aksen, Y aksen. Ya, di sini sama dengan kita langsung masukkan K-nya itu 2 ya. Kemudian X titik asalnya 4,2. Ya, 4 dengan 2 di sini. Masing-masing dikurangi dengan pusatnya. Berarti dikurangi 1 di sini. Di sini dikurang min 1 ya. Kita tutup kurung ditambah dengan pusatnya. Pusatnya itu 1 dengan min 1. Seperti ini ya. Nah, berarti kita memperoleh X aksen, Y aksen sama dengan, bisa langsung ya. Ini atau kita jabarkan dulu. Ini pelan-pelan saja. 2 kali 4 kurang 1, 3. Ini 2 dikurang min 1, 3 juga. Ditambah dengan 1 min 1. Berarti kita peroleh 2 kali 3, 6. 6 tambah 1, 7 ya. Kemudian 2 kali 3, 6. 6 ditambah min 1 dapatnya 5. Oke, jadi ini titiknya ya, titik bayangannya 7,5. Nah, kemudian 7,5 ini ditranslasi lagi. Ditranslasi oleh A, B. Sebentar. 7,5 ditranslasi dengan A dengan B. Menghasilkan bayangan 8, min 1. Ya. Untuk mendapatkan matris translasinya berarti tinggal dipindah ruaskan ke kanan. Ya. Sehingga ini AB menghasilkan 8, min 1 ini dikurang tentunya ya. Dikurang dengan 75. Berarti kita peroleh 8 kurang 7, 1. Kemudian min 1 dikurang 5 itu minus 6. Berarti kita peroleh A-nya 1, B-nya minus 6. Kita masukkan di sini. Coba ya, 1 ditambah dengan minus 6. Itu dapatnya minus 5 ya. Berarti pernyataan ini benar adanya ya. Nah, kemudian bayangan titik 2,3 oleh refleksi Y sama dengan A. Oh, ini lain lagi kasusnya ya. Ini lain lagi soalnya teman-teman. Ada titik 2,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan A. A-nya tadi itu kita dapatkan 1 ya, seperti itu. Maka bayangannya di sini adalah X-nya tetap 2 di sini. Kemudian bayangannya untuk Y itu 2 dikali 1 dikurangi 3 ya. Berarti kita dapatkan 2, 2 kali 1, 2 dikurangi 3 min 1. 2, min 1 ini salah. Kemudian bayangan min 1,2 oleh refleksi X sama dengan B. Di sini X sama dengan B. B-nya itu kita dapatkan minus 6. Maka bayangannya di sini itu Y-nya tetap ya. Berarti di sini X-nya yang berubah 2 kali minus 6 dikurangi dengan min 1. Oke. Y-nya tetap berarti 2 di sini ya. Nah, kita dapatkan 2 kali minus 6 ini min 12. Dikurangi min 1 itu dapatnya min 11 karena positif ya jadinya. Min 11,2. Min 11,2. Nah, ini benar ya. Oke, bagus ya. Kita next lagi nomor 8. Silakan dipahami dulu soalnya. Ya, ini pencerminan terhadap garis ya, tetapi bukan pencerminan terhadap garis X sama dengan atau Y sama dengan. Ini agak sedikit kompleks ya soalnya. Nah, bagaimana caranya seperti ini teman-teman untuk mencerminkan dua garis? Yang pertama kita deteksi dulu apakah kedua garis ini tegak lurus gitu ya dengan uji gradien. Nah, coba lihat kalau misalkan coba ingat ya, kalau misalkan garisnya AX tambah BY
tambah C sama dengan 0, maka gradiennya itu adalah minus A per B ya. Atau koefisiennya X dibagi dengan koefisiennya B kemudian diberi minus. Berarti di sini ini kan 3Y kurang 2X kurang 12 ya. Untuk yang di sini M-nya itu sama dengan minus A di sini koefisien dari X. Berarti di sini minus 2. Oke. Kemudian B-nya itu koefisien Y 3. Nah, kita peroleh di sini M-nya adalah minus ya plus ya 2/3. Nah, kemudian ini M-nya adalah berarti min A-nya itu koefisien dari X 3 per B itu 2. Dapatnya min 3/2. Ternyata kedua garis ini tegak lurus ya. Alasannya karena M1 dikali M2 itu sama dengan min 1. Ini adalah persyaratan untuk dua garis yang saling tegak lurus harus hasil kali gradiennya itu sama dengan min 1. Oke. Nah, sudah terbukti bahwa kedua garis ini tegak lurus. Nah, langkah berikutnya kita cari dulu pusat ya atau yang merupakan titik potong kedua garis ini. Coba ya kita eliminasi. 3Y dikurang 2X dikurang 12 sama dengan 0. Ini 2Y ditambah dengan 3X dikurang 8 sama dengan 0. Nah, apa yang kita mau hilangkan? Boleh kita hilangkan variabel Y-nya ya. Bebas saja sebenarnya, boleh X, boleh Y. Ini 2 naik di sini, 3 turun ke bawah. Di sini berarti dikali 2 semuanya. 3 dikali 2, 6Y dikurang 4X dikurang 24 sama dengan 0. Dikoreksi kalau salah hitung. Ini 6Y, 3 dikali 3, 9 positif. Kemudian min 8 dikali 3 itu min 24 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita perkurangkan, ya ternyata ada yang habis. Ini 6Y-nya habis. Minus 24-nya juga habis karena sama-sama ya kemudian diperkurangkan. Minus 4X dikurang 9X ini min 13X sama dengan 0. Berarti kita peroleh 0 bagi min 13 itu 0. Nah, kemudian kita cari nilai Y-nya lagi ya. Katakanlah kita ambil yang di sini. Kita ambil persamaan yang di atas ini di sini. Ya, berarti 3Y-nya ganti X-nya dengan 0 ya. Ini dikurang 0 dikurang 12 sama dengan 0. 3Y sama dengan ini habis, min 12 pindah 12 ke kanan jadi positif. Berarti kita dapat Y sama dengan 12 bagi 3 dapatnya 4. Berarti pusat pencerminannya itu adalah 0,4 ya. X-nya 0, Y-nya 4. Nah, sekarang karena kedua garis ini tegak lurus, maka rotasinya, sudut rotasinya itu adalah 180 derajat. Sehingga ini kalau kita gabung itu menghasilkan rotasi dengan pusat. Ya, pusatnya itu adalah 0,4 dengan sudut rotasi. Sudut rotasi itu adalah 180 derajat gitu ya. Nah, berarti kita bisa membuat rumus umum. Jadi kalau misalkan X, Y ini ya, itu dirotasikan dengan pusat A, B sejauh 180 derajat ya. A, B ini adalah pusatnya, sebentar kita masukkan ya. Menghasilkan bayangan 2 kali A dikurangi X, 2 kali B dikurangi dengan Y. Nah, inilah rumus yang terbentuk begitu. Nah, berarti tinggal kita masukkan titik K ini 1,4 di sini ya. Oke. Ini 1,4 gitu ya. Tinggal kita masukkan di sini, teman-teman. Menghasilkan 2 dikali A-nya tadi itu 0,4 ya, atau yang di sini. Berarti 2 dikali 0 dikurangi X-nya itu 1, 2 kali B-nya itu 4, dikurangi Y, Y-nya itu 4 ya. Berarti bayangannya di sini 2 kali 0, 0, dikurang min 1, dikurang 1, min 1, 2 kali 4, 8, dikurang 4, berarti 4. Min 1,4, min 1,4, oke ini salah ya. Kemudian kita cari lagi yang L. L-nya di sini itu 8, min 1. Berarti 2 dikali 0 dikurangi dengan 8. Kemudian 2 dikali 4 dikurangi dengan min 1. Berapa bayangannya di sini teman-teman? 2 kali 0, 0 dikurang 8 itu min 8. Kemudian 2 dikali 4, 8 ditambah 1, 9. Min 8,9. Min 8,9 cuma alfa ya. Ini salah.
berarti jawabannya alfa gitu ya. Kalau mau membuktikan K-nya, M-nya ya maksud saya itu 6,10, berarti di sini ya 2 dikali 0 dikurangi 6, kemudian 2 dikali 4 dikurangi 10. Berarti 2 kali 0, 0 dikurangi 6 minus 6, 2 kali 4 8 kurang 10 itu min 2. Minus 6, minus 2. Sesuai gitu ya. Oke, next nomor. Ya, ini rumusnya sebenarnya ya, maaf ini baru telat, tapi enggak apa-apa pakai rumus yang ini saja ya. Nomor 9, silakan dipahami dulu soalnya. Ya, nomor 9 ini segitiga PQR terletak pada koordinat kartesius dengan pusat dengan P min 2,3 dan Q-nya 4,5. Didilatasi dengan pusat O faktor skala 3 ya. Berarti kita langsung dapatkan P aksennya di sini tinggal dikali 3. Min 2 dikali 3 itu minus 6, 3 dikali 3 9. Kemudian untuk Q-nya dikali 3 ya. 4 kali 3 12, 5 kali 3 15. Oke. Menghasilkan bayangan segitiga P aksen, Q aksen, R aksen. Berapakah luas segitiga P aksen, Q aksen, R aksen? Nah, ada bantuan ya. Ini ditanyakan berapa luas segitiga P aksen, Q aksen dengan R aksen sama dengan berapa ya. Ada bantuan ruas garis QR ini sejajar sumbu X. Nah, ini agak berbeda dengan soal yang sebelumnya ya. Ini ada pencerahan. Kita dengan mudah mendapatkan luasnya ini. Nah, di sini kan QR-nya sejajar sumbu X ya. Katakanlah misalkan di sini QI, di sini R sejajar sumbu X ya. Berarti horizontal tentunya seperti ini. Nah, kalau misalkan Q-nya itu kan ya Q-nya kan 12,5 ya. Ini bayangannya. Ini 12,15 ya. Seperti ini. Maka titik R-nya di sini untuk nilai Y-nya itu pasti di sini kita tidak tahu berapa ya. Yang jelas nilainya itu adalah 15 karena sejajar otomatis sama nilai Y-nya gitu ya. Nah, kemudian P aksennya itu kan minus 6,9 itu ada di bagian bawah kayaknya ya di sini teman-teman. Di sini titik B P-nya, P aksennya. Karena kan minus 6,9, Y-nya kan 9. Ini Y-nya ini 15, berarti ini berselisih kurang lebih berselisih 3 ya. Maaf ini garisnya terlalu lurus. Coba pelan-pelan ya. Ini saya jelaskan pelan-pelan saja. Nah, ini ada 15 dikurang 9 itu berjarak 6 satuan gitu ya. Sudah ini dulu teman-teman ya. Nah, kemudian coba kita gunakan untuk pernyataan yang kedua. Panjang ruas garis QR itu 6 satuan. Panjangnya ini adalah 6. Artinya sebenarnya kita sudah bisa hitung luas segitiga PQR. Jadi luas segitiganya itu sama dengan 1/2 panjang alasnya itu 6 dikali tingginya 6 juga. Berarti 6 bagi 2 3, 3 dikali 6 18. Berarti kita bisa mendapatkan luas segitiga P aksen, Q aksen, R aksen ketika keduanya ini digunakan bersamaan gitu ya. Jadi jawabannya adalah Charlie. Oke? Bisa dipahami ya? Next nomor 10. Silakan. Ya, untuk nomor 10 ini saya berikan kunci jawabannya ya. Nanti teman-teman semua coba cari. Jawabannya ini Charlie, nanti teman-teman semua coba diskusi dengan teman-temannya di kelas ataupun bisa juga dikonsultasikan ke guru di sekolah di kelas kalau misalkan ada kendala dalam mencari jawabannya ya. Nanti teman-teman menyesuaikan, meng-compare, membandingkan apakah jawaban yang teman-teman semua dapat itu adalah Charlie ya. Oke, saya kira demikian dulu untuk sementara. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan soal-soal simulasi TK matematika apakah itu wajib ataupun lanjut di kesempatan selanjutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.